Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Lutfiani dari kelas A3 2018, NIM 182102224. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan observasi. Angket yang saya gunakan adalah angket semantik diferensial. Dan tujuan dari tugas ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika. Pengertian dari semantik diferensial sendiri adalah salah satu bentuk instrumen yang menggunakan pengukuran berbentuk skala. Instrumen ini juga dapat digunakan untuk mengukur reaksi terhadap stimulus, kata-kata, dan konsep-konsep, serta dapat digunakan untuk orang dewasa maupun oleh anak-anak dari budaya manapun. Semantik diferensial sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mengukur secara objektif sifat-sifat semantik dari kata ataupun konsep dalam ruang semantik tiga dimensional. Dan yang kedua, sebagai skala sikap yang memusatkan sebuah perhatian pada aspek afektif atau dimensi evaluatif. Populasi pada penelitian kali ini ada sasaran. Sasaran di sini ada kelas 10, yaitu siswa di SMA Bingkai Cendekia Cililin. Lokasinya di Rancapanggung Cililin. Tujuan dari adanya penelitian menggunakan angket semantik diferensial ini adalah untuk mengetahui sikap siswa selama di lingkungan sekolah. Dan di sini terdapat dokumentasi mengenai penyebaran angket. Pada penelitian kali ini terutama menggunakan angket semantik diferensial tentu memiliki indikator sikap peserta didik, dan sumber yang saya gunakan berasal dari repository.upi.edu. Penelitinya adalah Gelar Dwi Rahayu, tahun terbitnya 2013. Judulnya mengenai pengaruh strategi pembelajaran eksploratif terhadap peningkatan kemampuan visualisasi, pemahaman konsep geometri dan karakter siswa. Dalam indikator yang sudah saya buat, saya membuat sebuah dua dimensi, yaitu mengenai karakter individu dan karakter berkelompok. Untuk karakter individunya sendiri, saya meneliti mengenai bagaimana sikap teliti siswa, sikap kreatif, sikap pantang menyerah, keingintahuan, percaya diri, dan rajin dalam lingkungan sekolah. Kemudian karakter berkelompoknya yaitu mengenai kepemimpinan, saling menghargai, bekerja sama, dan sikap peduli siswa di lingkungan sekolah. Dan indikator yang sudah saya buat ini dari dua dimensi tersebut telah disesuaikan dengan soal-soal yang ada dalam angket. Saya membuat 15 pertanyaan, dan karena semantik diferensial ini memiliki dua kutub, pertanyaannya negatif dan positif. Dalam angket ini terdapat penjelasan, identitas, penilaian, dan juga pertanyaan. Bagaimana dalam isi angket ini? Yaitu penjelasan. Penjelasan di sana yaitu mengenai arahan dan juga cara menjawab dari pertanyaan di dalam angket, agar siswa tidak kebingungan dalam mengisi pertanyaan. Kemudian terdapat identitas. Siswa harus mengisi identitas terlebih dahulu. Penilaiannya yaitu terdapat 1-7. Siswa boleh memilih nilai dari 1-7 untuk pertanyaan negatif dan juga positif. Kemudian dalam angket ini terdapat 15 pertanyaan sesuai dengan indikator yang sudah saya buat. Berikut merupakan tampilan responden. Angket ini memiliki 15 pertanyaan dan wajib diisi oleh peserta didik. Rentang nilai 1 hingga 7. Terdapat pertanyaan negatif, yaitu nilainya dari rentang 1 sampai 3, dan pertanyaan positif rentang nilainya dari 5 sampai 7. Kemudian jika peserta didik menjawab soal dengan netral, maka dipersilakan untuk menjawab poin 4. Hasil dari angket yang sudah saya hitung sebelumnya, angket ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana respon siswa terhadap sikap selama di lingkungan sekolah. Persentasenya yaitu 1045 dari hasil angket yang tadi sudah saya hitung dikali 100% per 7. 7 ini merupakan rentang nilai 1-7 dikali 15. 15 ini merupakan banyaknya soal atau pertanyaan dikali 14. 14 adalah hasil dari banyaknya responden yang sudah mengisi angket.
Jadi hasil yang diperoleh adalah persentasenya yaitu 1045 dikali 100% per 1470. Hasilnya adalah 71%. Penjelasan dari hasil angket sebelumnya, respon siswa untuk kelas 10 di SMA Bingkai Cendekia Cililin ini terdapat angka siswa selama berada di lingkungan sekolah ada pada kriteria baik dengan pencapaian persentase 71%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan juga ada prakata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.